kamu bukan hanya menghina keturunan kita, tapi juga budaya kita para dwarf. Hai, ketemu lagi kita. Lu punya telinga tapi gak pernah dengerin kata orang tua. Mengapa kamu tiba-tiba menendang anak kamu sendiri? Jadi, malam kemarin di tengah perjalanan, hamba melihat Tuan Putri Helga bertemu dengan seorang laki-laki. Tolong perintahkan bagian administrasi untuk mengirimkan surat ke kediaman Durnak Granite Vein. Masuk. Permisi Tuan, baru saja surat dari istana tiba. Surat ini ditujukan untuk Tuan Durnak Granite Vein. Ini suratnya Tuan. Terima kasih. Saya permisi dulu Tuan. Sebentar. Siapkan kuda gunung untuk menuju ke istana. Baik Tuan, saya akan perintahkan beberapa dwarf untuk mengawal Tuan Durnak. Kalau begitu, saya permisi Tuan. Yang mulia, kami persembahkan di hadapan tahta Durnak Granite Vein, Ketua Klan Granite Vein, penjaga Mount Drakhaz. Pengawal, penasihat, tinggalkan ruangan ini. Kami akan berbicara secara pribadi. Baik, sebelumnya terima kasih. Engkau telah datang menemui saya secepat mungkin. Jadi, apa yang membuat Yang Mulia memanggil hamba untuk bertemu empat mata dengan Yang Mulia? Apakah hamba berbuat kesalahan fatal? Hamba siap untuk turun dari posisi ketua klan jika Yang Mulia berkenan. Tenang dulu, maafkan aku telah memanggilmu secara tiba-tiba. Kita sedang berdua saja di ruangan ini, jadi tidak perlu berbicara terlalu formal. Kita kan sudah menjadi sahabat sedari kecil. Aku memanggilmu kemari bukan karena kamu telah melakukan suatu kesalahan, melainkan karena masalah pribadi. Lalu, apakah masalah yang telah aku lakukan, Raja, hingga membuatmu ingin berbicara empat mata denganku? Maaf, bukan masalah, tapi ada suatu hal yang ingin aku bicarakan, atau lebih tepatnya ingin aku tanyakan kepadamu. Tanyakan saja, Raja. Kalau aku bisa menjawab, pasti akan aku jawab. Salah satu prajurit jaga di istana melapor padaku. Beberapa malam lalu, ia melihat dirimu tiba-tiba berlari, lalu menendang seseorang. Menurut prajurit itu, ia melihat anakku, Helga, sedang berjalan sendirian pada malam itu di festival. Lalu ia melihat Helga bertemu dengan lelaki entah siapa. Tak lama kemudian, kamu secara tiba-tiba menendang laki-laki itu.
Prajurit itu sebenarnya tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Tapi laki-laki tersebut berbincang dengan Helga sehingga prajurit itu takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada anakku. Aku memintamu kemari untuk menjelaskan hal tersebut. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu dan siapakah laki-laki yang bersama anakku itu? Masalah itu. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke Raja. Jadi lelaki itu adalah anakku, Ferric Granite Vein. Beberapa hari sebelum kejadian itu, pekerja di rumahku melihat Ferric dan Tuan Putri jalan berdua di festival. Aku juga sudah memperingatkan anak itu untuk tidak melakukan hal itu lagi, mengingat kedua anak kita sudah memiliki calonnya masing-masing. Namun apa yang terjadi pada beberapa malam lalu? Anak bodoh itu jalan berdua lagi bersama Tuan Putri. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kamu sudah mengetahuinya. Karena kesal, ketika melihat anak itu bersama Tuan Putri, aku langsung menendang anak itu. Dan itulah yang terjadi. Aku bersumpah kepadamu sudah melarang anak itu untuk menjauhi Tuan Putri. Aku merasa malu tidak bisa mendidik anak dengan benar. Mewakili anakku, aku meminta maaf kepada Raja yang sebesar-besarnya. Dan aku berani menjamin bahwa anak itu tidak akan bertemu dengan Tuan Putri lagi. Ternyata seperti itu yang telah terjadi. Janganlah terlalu kasar terhadap putramu sendiri. Kita juga pernah mengalami masa muda, kan? Kita juga pasti paham dengan perasaan masa muda yang ingin memberontak itu. Kita juga pernah merasa jatuh cinta dan ingin menikah dengan dwarf berdarah klan lain. Tetapi pada kenyataannya kita tidak melakukan hal tersebut, kan? Kita tetap mematuhi apa yang sudah menjadi budaya kita turun-temurun. Memang benar, tapi kamu juga pernah merasakan hal tersebut, kan? Maka dari itu bertindaklah selayaknya orang tua yang benar. Jangan memakai kekerasan fisik. Jika sudah saatnya pun mereka akan sadar dengan sendirinya, seperti kita dulu. Aku sudah berbicara dengannya baik-baik, tetapi anak itu tetap berbuat seenaknya. Kalau keluarga Yulva tahu mengenai hal ini, mau ditaruh di mana mukaku ini sebagai ketua klan Granite Vein? Tetap saja, melakukan kekerasan fisik kepada anak sendiri bukanlah hal yang dibenarkan. Lalu bagaimana menurut Raja tentang anak kita yang terlihat jalan berdua? Apakah Raja tidak mempermasalahkan hal tersebut? Bagaimana jika keluarga dari calon suami Tuan Putri mengetahui hal tersebut? Tidakkah Raja merasa gagal mendidik anak? Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku pernah berada di posisi mereka, menyukai gadis keturunan klan lain. Suatu saat, aku pun tersadar bahwa mencintai gadis keturunan lain bukanlah sesuatu yang istimewa dan bahkan tidak ada keuntungan sama sekali. Tapi jika kita menikah dengan darah klan yang sama, keturunan kita sudah pasti mewarisi keahlian yang bahkan bisa melebihi keahlian yang kita miliki. Untuk itu bersabarlah. Suatu hari anakmu akan tersadar dengan sendirinya bahwa mencintai anakku tidak akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Memanglah benar, keturunan Gold Mantle selalu bijaksana dalam menghadapi berbagai hal. Masalah seperti ini yang bisa dibilang aib bagi bangsa dwarf dengan mencintai keturunan klan lain, Raja menanggapinya dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Aku pikir pendapat Raja adalah hal yang aku butuhkan. Terima kasih banyak, sahabat. Sama-sama, sahabat. Mungkin itu saja yang mau aku bahas denganmu. Saya persilahkan meninggalkan ruangan. Satu hal lagi, Ferric pasti akan menjauhi Tuan Putri Helga. Raja bisa pegang omonganku. Kalau begitu, hamba izin meninggalkan ruangan yang mulia.